Om, tebar 9-10 belum genap 2 bulan sudah panen. Katanya itu hanya konten saja ya, katanya seperti. Nah, kebetulan ini komentarnya ya. Jadi di situ ada kolom komentar yang dikomentarin sama teman-teman yang lain. Beliau bilang adalah ukuran 46 itu dalam jangka waktu 56 panen. Terima kasih sudah menjawab seperti itu ya, dan terima kasih sudah komennya. Jadi begini, saya akan menjelaskan ya kenapa kolam semen ini saya share setiap hari ya, sama seperti komenan teman-teman yang ada di kolam 5 di kolam 1 sana ya, sebelah sana ya. Jadi saya share setiap hari itu tujuannya supaya teman-teman itu tahu, supaya teman-teman itu paham tata cara dari awal itu seperti apa. Dan di situ saya update setiap hari ya, bahkan di kolam semen ini saya update setiap hari sampai pemberian pakan, perawatan air, perpindahan pakan, dan semuanya lah ya dari awal. Bahkan desain kolam pun saya share seperti itu. Nah, kebetulan hari ini adalah hari ke 20 ya, 20 kebetulan hari Sabtu saya libur. Jadi saya juga akan menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi apapun komentar di situ, teman-teman bertanya atau berkomentar hal-hal yang bagaimana ya masalah budidaya lele, nanti akan saya jawab. Jadi begini Om, justru 9-10 itu kalau 60 hari itu harusnya standar atau bahkan lambat bagi orang-orang tertentu ya, kalau sudah profesional. Kebetulan saya adalah pemula, jadi kalau 58 hari ya disebutnya standar. Kalau melihat komenan dari teman kita, ukuran 46 itu adalah 56 hari, berarti beliau profesional. Artinya 9-10 beliau bisa 45 hari atau 40 hari, malahan loh. 46 ke 9-10 itu naik berapa tingkat? 56, 67, 78, 89, 9-10, 4 tingkat. 4 tingkat biasanya itu memakan waktu 10 hari sampai 14 hari ya, kalau normal seperti itu. Jadi saya akan jelaskan. Jadi kita hanya share berbagi pengalaman saja. Kalau hanya konten-konten saja, saya tidak mau juga. Buat apa kalau kita hanya membuat konten demi ditonton orang banyak gitu kan, menarik perhatian, viewer tinggi, tidak penting gitu. Karena beliau ya, karena beliau berkomen seperti itu, saya harus jawab. Kebetulan saya kerja di perusahaan pertama ya, jadi saya sudah mendapatkan penghasilan dari perusahaan. Yang kedua saya budidaya lele ini sekedar hobi. Kalau dibilang pemula, ya saya pemula seperti itu. Jadi saya juga dibantu sama Pak Peri yang biasa ada di video. Nah, tujuan saya supaya saya menciptakan usaha itu bermanfaat buat orang lain begitu. Saya tidak ada bohong-bohongan, tiap hari share ini, itu loh, maksud saya begitu. Jadi video-video yang lama yang di komen om-om sekarang itu video lama aktual, ini juga aktual, tiap hari saya update. Habis pakan berapa, pergantian air, kemarin habis pergantian pakan ya, hari ke-17 itu -1 ke -2, hari ke-16 itu sudah habis 18 kilo, dan ini hari ke-20 kemungkinannya sudah 23-an ya, karena 21-an, karena 18 tambah 2 kilo -1 dan 2 kilo -2 nya itu dijadikan 1, itu masih sedikit ya. Nah, kebetulan Karawang sore ini hari Sabtu itu gerimis ya, kita lihat tuh gerimis. Jadi saya nggak pemberian pakan. Nah, tujuan saya supaya pengalaman saya bermanfaat, ada kemanfaatan buat teman-teman semua. Jika memang ada hal yang kurang berkenan ya saya minta maaf. Terus ada pertanyaan yang tidak bisa jawab, yang pasti saya bekerja. Yang kedua saya juga punya keluarga. Ketiganya ya ketika saya pulang kadang sortir apa sampai malam. Jadi
kadang-kadang saya nggak bisa balas komentar, tapi yang pasti komenan temen yang tadi kita di atas ya minta maaf, saya pure murni bahwa ini adalah aktual ya. Kalau nggak mau kalau mau tahu silahkan datang ke saya ke Karawang, kita sharing bareng. Saya juga pulang. Basic saya adalah pendederan bukan pembesaran. Jadi kalau saya edukasinya buat pemula full pellet ya wajar begitu. Karena teman-teman pemula disarankan full pellet dulu. Targetnya adalah panen. Ketika panen dia akan senang, dia akan gembira, setelah itu bersemangat seperti daripada memakai sesuatu pakan alternatif atau apa, misalkan ya tebar padat. Memakai pakan alternatif resikonya besar bagi pemula yang belum paham. Makanya di kolam semen ini saya share yang di sini ini kebetulan gerimis ya. Tapi saya bawa pakan sedikit, kita lihat ya. Buat mancing saja. Nah, ini tuh tebalnya kalau teman-teman mengikuti saya 1 kali 3 1,5 kali 3 itu ada luasnya sama ya 12 itu ada luasnya 4,5 meter persegi. Syaratnya adalah tinggi air 50. Kalau dihitung volume itu adalah 2250 liter air, diisinya ada 900 ekor. Jadi kalau saya pakai hitungannya adalah meter persegi 1,5 kali 3 itu adalah 4,5 kali 200 standarnya. 4,5 kali 200 900. Kalau pakai standarnya adalah kubik, itu per kubiknya 350 sampai 400. Hitung saja meter kubiknya dengan tinggi 50 adalah 2250 liter ya, itu diisi 900, jatuhnya adalah 400 ekor per meter kubiknya. Nah, ini khusus buat pemula, hitungannya sama, tapi per meter perseginya itu adalah 100 ekor. 4,5 kali 100 ada 450 itu sampai panen ya. Kenapa saya tebar 910 supaya tidak ada sortir. Nanti kalau teman-teman bertanya tentang sortir, ada di kolam sebelah saya itu tuh, belakang itu, oren itu ada khusus bibit, khusus pendederan. Ini buat edukasi saja. Nah, kalau meter kubik 450 per meter perseginya, per meter perseginya adalah 100 ekor gitu. Kalau dihitung meter kubik, 1,5 kali 3 adalah kali tinggi air 50 itu 2250. Dibagi dengan 450 itu per meter kubiknya atau per 1000 liternya itu adalah 200 ekor begitu. Jadi perhitungannya sebenarnya sama, tapi kadang-kadang teman-teman memakai luas atau volume. Kalau memakai volume nanti saya akan jawab volume, tapi kalau memakai luas saya akan jawab pakai luas begitu ya. Jadi ini akan saya share setiap hari buat teman-teman supaya teman-teman itu lebih paham awalnya bagaimana, perawatan air bagaimana, dan sampai panen nanti ya. Tapi ini anti sortir karena pakai 910. Nah, nanti sortirnya di akhir itu biasanya 60 sampai 70 sampai 80% itu konsumsi. Nah, di bawahnya itu biasanya adalah sangkal. Misalkan 70% konsumsi, 30%-nya adalah sangkal begitu ya. Nanti dipelihara seminggu 2 minggu atau 10 hari, biasanya panen langsung habis 2 kali. Nah, seperti itu. Jadi mohon maaf jika memang rada bagaimana ya komentar saya, yang pasti ini menjawab pertanyaan teman. Dikiranya saya bohong ya silahkan nanti datang ke Karawang, atau misalkan ada teman-teman yang di dekat Karawang boleh nanti bikin video di saya, nanti boleh bawa di kita juga budidaya. Saya bukan pakai kolam orang lain, saya pakai kolam saya sendiri buat edukasi teman-teman. Itu saja ya. Terima kasih penjelasan dari saya, dan saya jawab komentar dari teman yang bernama saya lupa ya. Tapi yang pasti salam sukses bersama Tani Lele Nusantara, salam hangat dari Kota Karawang, Jawa Barat. Terima kasih.